Wallahu a'lam bishawab. Mohon dijelaskan pada kami beberapa penyimpangan Ali Hasan Al-Halabi. Ada yang ngantuk enggak? Enggak ada yang ngantuk lah, siap. Ali Hasan Al-Halabi, barakallahu fikum. Sebelum kita menjelaskan penyimpangannya, perlu diketahui siapa beliau. Beliau adalah salah satu orang yang diulamakan dari Yordan, yang mengaku sebagai murid besar Syekh Al-Muhaddis Kabir Nasiruddin Albani rahimahullah. Kan itu ya, masyhurnya demikian enggak? Namun ternyata Syekh Nasiruddin tidak mengatakan demikian. Dalam kasetnya ketika itu dinukilkan, ini kita menukilkan ya, kita menukilkan oleh Syekh Muhammad Ibn Hadi. Ketika kita masih di sana dulu tahun 2013 kurang lebih, atau 12 an lupa. Beliau mengatakan, mencontohkan tentang pembahasan riwayat. Syekh Al-Albani mencontohkan, wa mimman istafada min kutubi wa laysa min tullabi Ali Hasan Ibn Hamid Al-Halabi. Ibn Abdul Hamid Al-Halabi. Kata Syekh Al-Albani, dan di antara contoh orang yang bisa mengambil faedah dari kitab-kitab karya tulisku, namun bukan dari kalangan tulabku, Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi. Berarti wajah Syekh Al-Albani bukan? Dengan nas dari Syekh Al-Albani. Nah, kita mendengar dari Syekh Muhammad bin Hadi. Ketika itu hadahullah. Nah, oh, berarti bukan muridnya ya? Oh, berarti ngaku-ngaku sekarang. Nah, sudah. Ini satu. Oh, ternyata bukan muridnya. Bukan muridnya. Barakallahu fikum. Yang kedua, penyimpangan yang ada pada dia apa? Penyimpangannya banyak. Terkemas dalam barakallahu fikum, terkemas dalam ucapan para ulama. Anda tidak membawakan tansisnya. Lajnah ad-daimah mengatakan fihi khariji. Ada pada fihi murji. Padanya ada pemikiran murji'ah. Padanya ada pemikiran murji'ah. Murji'ah bagaimana? Sekarang antum pahami apa itu murji'ah? Murji'ah itu orang yang menyatakan, oh, tidaklah membahayakan bersama dosa-dosa keimanan seseorang. Keimanan seorang tidak akan berkurang dan tidak akan berbahaya atasnya dosa-dosa yang dilakukan. Mau maksiat, mau apa, selama mengaku iman maka tidak berbahaya. Kok bisa demikian dihukumi? Kenapa? Karena qawaid manhajiyah usuliyah yang dia tanamkan. Nah, di antara kesesatannya menanamkan kaidah pertama at-tafriq bainal aqidati wal manhaj. Membedakan antara akidah dan manhaj. Datang kepada antum, apa bedanya akidah dan manhaj? Kata mereka, akidah itu usul iman. Kita iman kepada Allah, rukun yang 6. Lah inilah yang wajib bagi kita. Maka kita akan menjadi ahlus sunnah wal jamaah karena akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Adapun manhaj, muamalah. Jadi selama akidah kita ahlus sunnah wal jamaah, muamalah kita terserah. Yang penting akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Ini versi mereka. Paham sini ya? Oh, pantesan murji'ah mereka. Terserah mau muamalahnya kharijiyah, mau muamalahnya sufiyah, mau muamalahnya dengan ini, tidak membahayakan. Yang penting antum tahu rukun-rukun iman. Sehingga mereka orang Halabi mengajarkan kitab tauhid, kitab, ya atau tidak? Nah ini kan tadi, oh akidah ya mereka, iya ajarkan. Namun muamalahnya, terus yang benar bagaimana? Yang benar para a'immah, mereka menyatakan al-aqidah wal manhaj syian, dua perkara yang satu. Akidah Ahlussunnah yaitulah manhaj Ahlussunnah. Wa qila innahuma, dikatakan bahwasanya keduanya adalah idza iftaraqa ijtama, idza ijtama iftaraqa. Kalau disebut salah satu keduanya melazimkan yang lainnya. Kalau disebut dua-duanya berbeda maknanya. Walakinnahuma mutalaziman, akan tapi keduanya berkaitan erat.
Maknanya kalau orang itu menyimpang dalam manhaj berarti khalal dalam akidah. Orang yang khalal dalam akidah menjadikan manhajnya rusak. Ini tadi. Bagaimana itu? Orang yang manhajnya bengkok pasti akidahnya rusak. Kita pahamkan. Orang bergabung dengan Khawarij, orang bergabung dengan ini. Alasannya apa? Nanti kalau kita nggak begini, kapan mereka akan dapat hidayah? Antum yakinlah kita rububiyah Allah yang memberikan hidayah, bukan kita. Kalau kita akan begini, nanti rezeki kita bagaimana? Antum yakin? Tauhid rububiyah mereka coba. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Yang pertama. Yang kedua, ketika terbantah, membikin kaidah yang lainnya. Kalau begitu kaidah muwazanah. Kalau antum barakallahu atau sebelumnya, kaidah muwazanah dulu. Kaidah muwazanah yang dia mengatakan kalau engkau berbicara tentang kejelekan, ya sampaikan juga kebaikan-kebaikannya. Kan gitu ya? Ini kaidahnya Ali Hasan Al-Halabi. Terus konsekuensinya apa? Kalau ternyata mereka punya kebaikan, ada keburukan, ya jangan kau lupakan kebaikannya, jangan kau jadi orang durhaka. Kita tidak durhaka kepada guru kita. Justru kita orang yang berbakti kepada guru kita. Buktinya kenapa sekarang kau tinggalkan gurumu? Itu namanya durhaka. Kenapa kau tidak bela gurumu? Ditahdzir, kenapa tidak dibela? Jawabannya kita berbakti kepada beliau. Hadahullah. Kenapa? Karena pesan beliau dulu, kalau segala sesuatu bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah dan manhaj salaf, ikuti, pegang. Ya atau tidak? Siapapun yang menyelisih, tinggalkan. Lah sekarang yang menyelisih guru kita. Berarti ketika kita meninggalkan, kita berbakti kepadanya. Kalau kita membela, menjerumuskan guru kita kepada kesesatan yang dalam. Ya atau tidak? Oh iya ya. Barakallahu fikum. Kalau engkau sebutkan kebaikan, keburukan, sebutkan pula kebaikan. Maknanya yang dimaui ini kaidah muwazanah. Berarti kalau begitu, ya jangan kau keluarkan dari kebaikan tersebut. Sehingga coba lihatlah, yang ikuti ini mengadopsi adalah Dr. Firanda Andirja Abu Abdul Muhsin. Mengatakan Zakir Naik kebaikannya banyak. Masa hanya dengan mengatakan Allah boleh dinamakan Wisnu dan Brahma kalian jatuhkan. Ini manhaj wanita. Ini manhaj wanita. Dari mana? Berarti nggak paham akidah ini, nuwun sewu. Ya. Nggak paham asma wa sifat ini, nuwun sewu. Kata Firanda, Zakir Naik itu membolehkan demikian. Itu seperti kita hanya Wisnu dan Brahma. Itu kandungan artinya yang maha apa? Pemberi, yang maha penyayang, pemurah. Sama dengan kita mengatakan Allah yang maha ini, yang maha ini, yang maha ini. Sama, ini bahasa saja, ingin menyatukan. Masya Allah. Iya. Jawab, bagaimana para ulama menerangkan akidah al-wasitiyah ketika Syekhul Islam mengatakan wala yulhiduna fi asma'ihi, tidak membuat ilhad dalam asma Allah. Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara bentuk ilhad, tidak memberikan nama Allah kepada nama-nama asnam, tidak memberikan nama Allah kepada nama-nama berhala. Sekarang saya tanya, kalaulah memang Wisnu artinya yang maha pemberi atau maha pemurah dari antara Brahma dan Wisnu itu diberikan ke berhala. Kita mengatakan Allah Al-Ghafur yang maha pengampun. Bukankah itu bukan tauqifiyah? Allah di Al-Quran gak ada tulisan maha pengampun. Rasul mengatakan kamu, ya kita mengartikan. Kata Firanda, mereka juga mengartikan. Bisa. Lah namun bedanya, maha pengampun, maha penyayang, maha mengetahui, maha segalanya Allah. Apakah ada di antara berhala dinamakan maha? Ada enggak? Ada enggak? Ada mereka punya berhala Buddha itu namanya maha ini, maha pengampun? Tidak ada. Ya atau tidak? Enggak ada. Nah sekarang Wisnu dan Brahma diberikan nama untuk berhala tidak?
Allah mengatakan afara'aitumul Latta wal Uzza wa Manata salisatal ukhra alakumuz dzakaru walahul unsa. Ditolak oleh Allah. Lat namanya sama dengan Al-Ilah, Allah. Al-Uzza maknanya sama dengan Al-Aziz. Al-Manat maknanya sama dengan Al-Mannan, nama-nama Allah. Namun diberikan kepada berhala, Allah larang. Ini satu. Oh, berarti sesat enggak? Sesat kepada Allah. Yang kedua, dia mengatakan kebaikannya banyak, jangan kau lupakan kebaikannya. Kenapa satu kesalahan salah kau jatuhkan? Ya, kalau kebaikan banyak, Allah mengatakan dalam khamar maisir tadi, fihi ma ismun kabir wa wanafi. Padanya ada dosa yang besar dan ini manafi, kemanfaatannya. Masya Allah, manfaatnya banyak. Dia mengislamkan orang ini, mengislamkan orang ini. Banyak manfaatnya, kebaikannya. Namun dosanya besar. Kalau yang Islam itu turut serta mengatakan Allah itu boleh dinamai Wisnu dan Brahma, besar mana dosanya? Lihatlah. Allah tetap haramkan khamr. Tidak mengatakan, oh ya kalau itu bolehlah, enggak mengapa. Ya. Tidak dianjurkan, boleh itu tidak dianjurkan, tidak dilarang. Tidak. Alihi barakallahu fikum. Ini kaidah Ali Hasan Al-Halabi. Kemudian terbantah. Membikin kaidah berikutnya. Apa manhajnya? Nusahih wala nujarrih. Nusahih wala nujarrih. Kita ingin membenarkan, tidak perlu menjarah. Nuslihu wala nahdum. Kita ingin mengadakan perbaikan islah tanpa harus menghancurkan ini dan itu. Sudahlah. La naj'al khilafa bainahum khilafan bainana. Jangan kita jadikan khilaf di antara mereka menjadi khilaf di antara kita. Tidak perlu kita barakallahu fikum mentahdir, tidak perlu. Kita yang penting perbaikilah, terangkan akidah, terangkan. Ini sama menyelisih qawaid sunniyah, usul dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu dari awal dakwah menjarah la ilaha illallah. La ilaha illallah jarah. Nusahih wala nujarrih. Rasul menjarah la ilaha, tinggalkan berhala-berhala kalian. Jarah bukan? Jarah, tinggalkan berhala kalian. Sampai akhirnya dituduh, sampai akhirnya dicerca seterusnya. Ini kaidah tadi. Ya sudahlah, kita lebih halus ini. Setelah itu muncul kaidah berikutnya. Yang berakhirlah dimodifikasi menjadi komando. Jangan kau komando saya, jangan kau intervensi saya. Siapa yang mengomando, siapa yang mengintervensi. Nasihat. Ini cabang dari ini. Namun tidak menyadari. Biarkanlah kami beramal seperti kami juga ada dalil, mereka juga demikian. Kata mereka nusahih wala nujarrih, nuslih wala nasdum. Ini syubhatnya siapa? Ali Hasan Al-Halabi ditambah Abul Hasan Mustafa Al-Misri. Mustafa bin Ismail Al-Misri Al-Ma'ribi. Kaidah mereka. Sehingga disebut kaidah Halabiyah. Kaidah di sini Hasaniyah, pengikut Abul Hasan Al-Ma'ribi. Nasallahu alaihi wasallam. Lah inilah yang sekarang diadopsi oleh orang-orang yang berpenyakit. Orang berpenyakit, ini diantaranya. Barakallahu fikum. Ini antum akan lihat tidaklah semua orang yang menentang al-haq, dakwah salafiyah, melainkan akan membawa kaidah-kaidah semacam ini. Kaidah-kaidah semacam ini. Dan yang paling mudah adalah mereka akan mudah bergabung dengan orang-orang yang dahulunya mereka sesatkan dengan ilmu. Orang yang menyimpang sekarang, ini mereka kembali bergabung dengan orang yang dulu mereka tahdir, dengan mereka tahdirnya ilmiah. Sekarang gabung. Oh, berarti kalau begitu menunjukkan mereka bukan di atas al-haq. Kenapa kok bisa gabung? Tendensinya satu, musuhnya ahlul haq. Bersama mereka saling menyalahkan, namun tendensinya satu, musuhnya ahlul haq. Lah inilah barakallahu fikum. Ini diantara syubuhat Ali Hasan Al-Halabi.
dan bagaimana meluruskannya, yakni kita senantiasa bersama para ulama yang munsifin, yang barakallahu fikum shadiqin dan juga nasihin. Barakallahu fikum. Afan. Selesai. Ya, sudah cukup ini pertanyaannya, cukup sampai di sini. Wallahu taala ala wa alam bissawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.